Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Elvira Ramawati. Dalam video kali ini, kami mahasiswa semester akhir di 3 S1 Accounting minus Online Learning ingin memberikan edukasi yang berjudul tentang perbedaan skema lama dan tarif TER atau tarif efektif rata-rata PPh pasal 21. Dalam presentasi ini, kita akan mengupas lebih lanjut tentang perbedaan antara skema pajak yang lama dengan tarif yang terbaru yang telah ditetapkan, serta bagaimana sih perubahan ini mempengaruhi perhitungan pajak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para wajib pajak. Mari kita mulai dengan melihat penjelasan terkait PPh pasal 21. Definisi dari PPh 21 sendiri adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai subjek dan objek pajak yang dikenakan PPh pasal 21. Untuk subjek pajaknya sendiri terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, dan bukan pegawai. Sedangkan untuk objek pajak yang dikenai PPh pasal 21 adalah gaji, upah, dan honorarium, tunjangan, bonus dan THR, penghasilan penerima pensiun, dan jasa profesional. Berikutnya adalah penjelasan mengenai latar belakang peluncuran aturan TER atau tarif efektif rata-rata PPh pasal 21. Dalam peluncuran aturan terbaru mengenai PPh pasal 21 di Indonesia adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mempercepat pelaporan pajak melalui teknologi digital. Peluncuran aturan ini dilatar belakangi oleh skema pemotongan PPh pasal 21 yang sebelumnya dinilai rumit oleh para wajib pajak. Dalam perhitungannya, tidak jarang mereka melakukan kesalahan dalam menentukan besaran komponen-komponen sehingga mempengaruhi besarnya pajak yang dipotong. Perkenalkan, nama saya Syifa Muhaira. Di sini saya akan membahas materi tentang PPh pasal 21 skema lama dan tarif TER. Apa sih dasar hukum dari tarif TER itu sendiri? Pemerintah telah mengatur kembali peraturan tentang pemotongan tarif PPh pasal 21 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang berisi tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang berhubungan dengan wajib pajak pribadi. Berikut adalah tampilan tarif umum pemotongan PPh pasal 21. Sebelumnya, penghasilan kena pajak dengan penghasilan 0 sampai 50 juta dikenakan tarif 5% hingga 30% dengan penghasilan di atas 500 juta. Untuk saat ini, penghasilan kena pajak dengan penghasilan 0 sampai 60 juta dikenakan tarif 5% hingga 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Tarif TER per golongan PPh pasal 21 dibagi menjadi 3. Yang pertama, TER golongan A, yang kedua TER golongan B, yang ketiga TER golongan C. Tarif efektif rata-rata bulanan terkategori A adalah PTKP TK0 sebesar Rp54 juta dan TK1 dan K0 sebesar Rp58.500. Dan untuk tarif rata-rata bulanan terkategori B adalah PTKP TK2 dan K1 sebesar Rp63 juta dan TK3 dan K2 sebesar Rp67.500. Sedangkan untuk terkategori C adalah PTKP K3 sebesar Rp72 juta. Perhitungan tarif lama untuk setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir adalah penghasilan bruto sebulan dikurang biaya jabatan, dikurang iuran pensiun, dikurang PTKP dikali tarif PPh pasal 21. Perhitungan di atas adalah untuk mencari perhitungan PPh pasal 21 untuk 1 bulan. Untuk mencari masa pajak terakhir adalah dengan cara mengurangkan PPh pasal 21 selama 1 tahun dikurang PPh pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir. Selanjutnya, perhitungan tarif TER
untuk setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir adalah penghasilan bruto sebulan dikali terbulanan. Sedangkan untuk mencari masa pajak terakhir, kita pertama kali harus menghitung PPh pasal 21 selama setahun dengan cara penghasilan bruto selama setahun dikurang biaya jabatan, dikurang iuran pensiun, dikurang PTKP selama setahun dan dikali dengan tarif PPh pasal 21 dan PPh pasal 21 selama 1 tahun yang telah diperoleh tadi dikurang dengan PPh pasal 21 dari bulan Januari sampai bulan November. Perkenalkan, nama saya Desti Fitriana Siti. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan terkait contoh perhitungan PPh 21 skema lama dan tarif TER. Adapun contohnya sebagai berikut. Andi merupakan seorang karyawan PT XYZ dan memiliki status TKN. Sebulan Andi menerima gaji sebesar 10 juta dan menjelang hari raya PT XYZ memberikan THR sebesar 15 juta rupiah. Untuk perhitungan PPh 21 dari bulan Januari sampai Mei dan Juli sampai Desember atau perhitungan tanpa bonus dihitung sebagai berikut. Gaji adalah 10 juta, THR-nya adalah 6, sehingga penghasilan bruto adalah 10 juta rupiah. Lalu dikurangkan dengan biaya jabatan 500.000 sehingga penghasilan netonya adalah 9.500.000. Penghasilan neto setahun adalah 114 juta. Lalu untuk PTKPWT sendiri adalah 54 juta rupiah. Sehingga penghasilan kena pajaknya yaitu 60 juta rupiah. PPh 21 terutang sesuai dengan pasal 17 UU PPh dikenai lapisan tarif 5% dikalikan 60 juta rupiah sehingga menghasilkan 3 juta. Jadi PPh 21 terutang yang dibayarkan per bulan adalah Rp250.000. Untuk bulan Juli, karena terdapat bonus, sehingga perhitungannya sebagai berikut. Gaji setahun adalah Rp120 juta, lalu ditambah THR 15 juta, sehingga penghasilan bruto adalah Rp135 juta. Dikurangkan dengan biaya jabatan 6 juta rupiah, maka penghasilan netonya adalah Rp129 juta. PTKPWT sendiri adalah 54 juta rupiah, sehingga penghasilan kena pajaknya yaitu 75 juta rupiah. PPh 21 terutang dikenai lapisan tarif 5% dikali 60 juta rupiah menghasilkan 3 juta dan lapisan tarif 15% dikali 15 juta rupiah dan menghasilkan 2.250.000 rupiah. PPh 21 terutang untuk tahun dengan bonus adalah 5.250.000 rupiah. Lalu dikurangkan dengan PPh 21 terutang tanpa bonus sebesar 3 juta rupiah sehingga PPh 21 atas bonus adalah 2.250.000. Selanjutnya, untuk perhitungan PPh 21 tarif TER dengan contoh kasus yang sama, Andi belum kawin dan tidak memiliki tanggungan berdasarkan Peraturan Perpajakan Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, tarif efektif bulanan, Andi diklasifikasikan dalam TER-A yaitu 2%. Selanjutnya, untuk penghasilan bulan Juni yang diterima sebesar 25 juta rupiah dengan rincian 10 juta rupiah gaji dan 15 juta THR. Maka tarif efektif bulanan berdasarkan penghasilan bruto Andi bulan Juni adalah 10%. Perhitungannya sebagai berikut. Bulan Januari sampai dengan Mei diketahui gaji Andi adalah 10 juta dan tidak ada THR. Penghasilan bruto adalah 10 juta. Dikalikan dengan tarif TER-nya yaitu 2% adalah Rp200.000. Sehingga PPh 21 terutang untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei adalah Rp1 juta. Untuk bulan Juni, dengan gaji 10 juta ditambah dengan THR 15 juta, penghasilan bruto adalah Rp25 juta dan dikenakan tarif TER-nya 10%. Maka, PPh 21 terutang pada bulan Juni yaitu Rp2.500.000. Untuk bulan Juni sampai dengan bulan November, perhitungannya adalah gaji dikalikan dengan TER 2%, sehingga PPh 21 terutang bulan Juli sampai November adalah Rp1 juta. Sehingga total PPh 21 terutang pada bulan Januari sampai bulan November yaitu Rp4.500.000. Dan untuk perhitungan PPh 21 terutang pada bulan Desember sebagai berikut.
gaji setahun adalah 120 juta rupiah. Ditambah dengan THR 15 juta rupiah, sehingga menghasilkan penghasilan bruto 135 juta rupiah. Lalu dikurangkan dengan biaya jabatan 6 juta rupiah. Maka penghasilan itu adalah 129 juta rupiah. Untuk TPKPWP sendiri adalah 54 juta rupiah, sehingga penghasilan kena pajak adalah 75 juta rupiah. Untuk TPH 21 terentang, Andi dikenai lapisan tarif 5% dikali 60 juta rupiah menghasilkan 3 juta, dan lapisan tarif 15% dikalikan dengan 15 juta menghasilkan 2.250.000 rupiah. Sehingga PPH 21 terutang totalnya adalah 5.250.000 rupiah. Dan kita kurangkan dengan PPH 21 yang telah kita potong dari bulan Januari sampai November sebesar 4.500.000 rupiah. Sehingga PPH 21 bulan Desember adalah 750.000 rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan dari PPH 21 skema lama dan tarif TER. Adapun sebagai berikut. Perhitungan PPH 21 skema lama dihitung berdasarkan tarif progresif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Pasal 17 UU PPH. Sedangkan pada tarif TER, perhitungan PPH 21 dihitung menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER yang diterapkan secara bulanan. Lalu untuk masa pajak skema lama, perhitungan dilakukan pada masa pajak terakhir yaitu saat akhir tahun pajak. Sedangkan pada TER masa pajaknya perhitungan dilakukan secara bulanan dengan hasil yang diakumulasikan pada akhir tahun pajak. Selanjutnya, untuk tarif PPH 21 skema lama yang digunakan adalah tarif pasal 17 UU PPH. Sedangkan tarif yang digunakan untuk TER dibagi menjadi TER bulanan dan TER harian yang ditentukan berdasarkan penghasilan tidak kena pajak dan status pernikahan serta jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Dan pada masa Desember menggunakan tarif pasal 17 UU PPH. Jadi kesimpulannya, berdasarkan perhitungan ulang pada akhir tahun, jumlah PPH 21 yang terutang dalam tahun menggunakan skema lama maupun menggunakan tarif TER adalah sama sebesar Rp5.250.000. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.